Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ziddi Anwar Musyaddad, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA Negeri 1 Suruh Kabupaten Semarang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 24031170421. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025104285 pada materi Hakikat Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khauf, Roja, dan Tawakal kelas 10 menggunakan model problem based learning. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu Ahmad Bintang, Almaidinia, Ammar Yasir, Asila, Aulia, Bima, Dia, Ewin, Fadila, Fahad, Feby, Jessica, Lailatul, Listianingsih. Baik, hadir semuanya ya. Baik, anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya. Alhamdulillah, karena kita ketahui bersama bahwa kesehatan itu adalah nikmat yang luar biasa. Maka kalau ada orang yang sakit, itu pasti keinginannya hanya satu, pasti pengen sembuh, pengen sehat. Dah, kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Kita syukuri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini, kita nyalakan dulu semangat kita. Nah, kita yel-yel dulu agar semangat dalam pembelajaran hari ini. Siap? Masih ingat yel-yelnya? Masih ya? Ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, alhamdulillah. Sekali lagi, semangat pagi, luar biasa, tetap semangat, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana kita hari ini sudah masuk di bab 2. Akan tetapi sebelum masuk di bab 2, kita flashback sebentar ke bab pertama kemarin. Bab pertama kemarin adalah apa? Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Masih ingat ya bab yang kemarin ya?
Kalau dalilnya kemarin larangan untuk mendekati zina, mendekati saja tidak boleh, apalagi berzina. Masih ingat larangannya, dalilnya? Coba dibaca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Nah, itu pada Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, pada kali ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Nah, hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Kalian pernah mendengar 3 kata ini belum? Khauf, roja, tawakal. Pernah mendengar 3 kata ini? Tawakal tok ya? Berarti kalau khauf belum pernah. Nah, kalau menurut kalian khauf itu apa? Kira-kira? Khawatir. Khauf itu adalah takut. Nah, takut tapi bukan takut terhadap makhluk, bukan takut terhadap manusia, akan tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal di lingkup sekitar kita itu ada nggak orang yang tidak takut kepada Allah? Ciri-ciri orang yang tidak takut kepada Allah itu adalah ketika dia berbuat maksiat secara terang-terangan, dia tidak malu. Padahal kalau di dalam Islam, ketika ada orang yang bermaksiat, ada orang yang berbuat dosa, pasti akan ada konsekuensinya. Nah, lah kok ada orang yang terang-terangan berbuat maksiat, terang-terangan mencuri, terang-terangan membuka aurat? Lah, siapa ini biasanya? Nah, ini berarti tidak ada rasa takut sama Allah. Loh, ini khauf. Kemudian roja. Roja itu apa? Roja itu adalah berharap. Nah, jadi berharap tidak kepada makhluk juga, akan tetapi berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tawakal. Yang keempat ini tawakal. Kalau tawakal apa? Nah, kalau tawakal itu berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Nah, tujuannya sekarang kita belajar hakikat mencintai Allah ini di bab 2 ini. Tujuannya yang pertama, nanti siswa mampu memahami dan menjelaskan makna mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Yang kedua, tujuannya nanti siswa dapat menunjukkan sikap khauf, roja, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuannya ada 2. Kemudian manfaatnya, kita mempelajari bab ini ada banyak sekali manfaatnya. Ini di sini ada 8 yang saya tulis. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, untuk menanamkan sikap positif dalam kehidupan. Yang ketiga, untuk meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam. Yang keempat, membentuk karakter yang kuat dan berakhlak mulia. Yang kelima, meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri. Yang keenam, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang ketujuh, menumbuhkan kesadaran sosial dan empati. Dan yang kedelapan, untuk menjadikan Islam sebagai pedoman hidup dalam sehari-hari. Nah, ini manfaatnya. Nah, kita masuk ke dalam kegiatan inti sekarang. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Win, apa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pemberi kehidupan, dan sumber segala nikmat yang kita miliki. Sehingga mencintainya adalah bentuk syukur dan penghambaan yang sejati. Wih, luar biasa. Tepuk tangan untuk Iowin. Ada lagi, mengapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bisa menjawab? Oh, Bima. Apa, Bim?
Dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu terdorong untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dan hidup dengan penuh keberkahan dan serta ketenangan batin. Wah, terdorong untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bima. Yang kedua, kemudian apa yang terjadi jika seorang muslim tidak memiliki rasa khauf, roja, dan tawakal? Apa yang terjadi jika seorang muslim tidak memiliki sifat ini? Siapa yang bisa menjawab? Maulana, apalan? Jika tidak memiliki khauf, seorang bisa menjadi lalai dalam beribadah dan mudah untuk melakukan dosa karena tidak merasa takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Oh, akan lalai dalam beribadah. Loh, luar biasa. Tepuk tangan untuk Maulana. Kemudian bagaimana sekarang sikap tawakal dapat membantu kita menghadapi tantangan hidup? Nah, siapa yang bisa menjawab? Oh ya, coba, Aul. Tawakal mengajarkan kita untuk tetap berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak pantang menyerah. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil terbaik. Wah, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil yang terbaik. Luar biasa, tepuk tangan. Nah, nih, sekarang kita masuk ke materi. Nah, rasa cinta ini telah hadir sejak manusia diciptakan. Manusia yang pertama diciptakan itu siapa? Wah, Nabi Adam alaihis salam yang merupakan nabi juga yang pertama. Nabi yang pertama, manusia yang diciptakan pertama kali itu adalah Adam alaihis. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad pun itu sering disebut sebagai Bani Adam. Bani Adam itu apa? Anak turunnya Nabi Adam. Nah, ini. Nah, kemudian dipertemukan menjadi pasangan. Nah, karena setiap orang pasti ingin mempunyai pasangan. Betul? Pengen punya pasangan nggak kalian? Tapi yo jangan kesusu besok kalau sudah saatnya, sudah siap. Sekarang sudah siap belum? Wah, iya, urung kerja toh? Yang laki-laki udah siap belum? Wah, iya, berarti ditunggu dulu. Nah, kutunggu halalmu. Ngono loh. Cinta, apa sih cinta itu? Nih, cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Nah, perasaan cinta ini ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Akan tetapi, tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan mahabbatullah ini berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari. Jadi, logikanya begini. Kalau seseorang itu mempunyai cinta, pasti dia akan merindukan seseorang yang ia cintai. Betul. Misalkan kita cinta kepada orang tua kita, ketika orang tua kita pergi ke luar kota, misalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, pasti akan merasakan rindu, kangen kok bapak karo ibu nggak pulang-pulang ya. Apa mana nek ditinggal selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun. Nah, mesti akan rindu. Akan tetapi di sini poinnya adalah tingkatan cinta yang tertinggi itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta nggak kita sama Allah? Kalau kita cinta kepada Allah, berarti ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah, harusnya hati kita itu terasa sedih, terasa kecewa. Kok ada yang kurang ya? Apa ya? Nah, ternyata belum melaksanakan ibadah sholat. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan cinta kepada orang-orang beriman sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah 2 ini apa? Surat ke-2 ayat 165. Nah, ini saya beri contoh, nanti ditirukan ya. Ini di LKS juga ada. Siap? Bareng-bareng ya. Saya kasih contoh membaca dengan tajwid yang benar dan juga dengan tartil. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may
yattakhidhu min dunillah. 1, 2, 3. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, 1, 2, 3. Min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. 1, 2, 3. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal 'adzab. 2, 3. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal 'adzab annal quwwata lillahi jami'a. 1, 2, 3. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. 1, 2, 3. Lillahi jami'an wa anna Allah syadidul 'adzab. Nah, surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 165, yang mana artinya di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Jadi di dunia ini ada sekelompok orang yang dia itu kelompok itu tidak mencintai Allah, akan tetapi mencintai siapa? Selain Allah sebagai tandingan-tandingannya. Wah, jadi kita ini termasuk beruntung loh. Jadi orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kok menyembah Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa, alhamdulillah. Nah, ini ada video sedikit keuntungan dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Tas lu mau nanya apaan sih? Apa sih keuntungan kita dicintai sama Allah? Jawabannya dari Allah langsung cuy. Gimana jawabannya kan? Allah Subhanahu wa taala menjawab yang artinya, kalau aku menjadi seorang hamba, maka aku akan jadi telinga yang dengannya ia mendengar. Aku akan menjadi mata yang dengannya ia memandang. Aku akan menjadi tangan yang dengannya ia menyentuh sesuatu. Aku akan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Subhanallah, Tas. Masih ada lagi nih cuy. Kemudian Allah katakan lagi yang artinya, kalau dia meminta sesuatu kepadaku, aku pasti akan memberikan untuknya. Dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti akan melindunginya. Subhanallah, Allahu Akbar, Tas. Ternyata cinta Allah kepada hamba-Nya jauh lebih besar dari siapapun ya. Iyalah cuy, Allah kan lagi maha pengasih dan lagi maha penyayang. Nah, ini apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyuruh malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai si Fulan. Fulan itu katakanlah nama orang. Jika Allah mencintai si Fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyuruh kepada penduduk langit, "Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si Fulan, maka cintailah juga dia." Nah, maka penduduk langit pun mencintainya, kemudian menjadi orang yang diterima di muka bumi ini. Seperti contohnya kalian pernah mendengar kisahnya Uwais Al-Qarni. Kita itu enggak cinta sama Allah bagaimana? Wong kita tidak meminta hidung dikasih hidung, madepin ngisor meneh. Coba nek kalian bayangkan irong madepin dhuwur. Nek udan ora megung. Nah, kalian pernah mengangan-angan sampai situ belum? Belum pernah Pak? Coba kalian mengangan-angan kuasa Allah itu. Nanti kalian akan tambah cinta sama Allah.
Sekarang kita masuk ke dalam khauf. Apa sih khauf itu? Nih, khauf adalah perasaan takut terhadap siksa dan keadaan yang tidak mengenakkan karena kemaksiatan dan dosa yang telah diperbuat loh. Jadi ketika kita kok ada orang yang terang-terangan bermaksiat, terang-terangan membuka aurat, apakah dia tidak mempunyai rasa khauf? Kemudian terutama dari perbuatan kemaksiatan atau dosa, karena nafsu itu selalu menyuruh kita untuk melakukan perbuatan buruk dan tidak ada kata berhenti dalam menjerumuskan kita. Oleh karena itu kita harus membuat nafsu menjadi takut. Pilihannya hanya ada dua, kita yang kalah dengan nafsu atau nafsu yang bisa kita kalahkan. Sekarang kita masuk ke roja. Apa itu roja? Nah, menurut istilah roja itu berarti berharap untuk memperoleh apa? Rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat roja ini harus disertai dengan sikap yang optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara istilah tawakal ini adalah menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Nah, contohnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ciri-ciri orang yang tawakal itu gampang sekali. Kalau ada temannya bahagia, dia ikut bahagia. Kalau ada temannya yang bersedih, maka dia akan ikut bersedih. Akan tetapi sebaliknya, orang yang tidak tawakal itu sebaliknya. Nek ono koncone seneng, deknen susah. Koncone duwe HP anyar, deknen ngeluh. Koncone duwe motor anyar, deknen masuk angin. Koncone duwe pacar anyar, deknen nah, itu. Nah, tetapi kalau orang yang bertawakal, koncone seneng melu seneng, koncone sedih ikut sedih. Itulah ciri-ciri orang yang bertawakal. Kita menggunakan model problem based learning dalam pembelajaran kita kali ini. Nanti Pak Zidni akan membagi siswa menjadi 4 kelompok, yang mana kelompok 1 nanti akan menggali materi mengenai tanda-tanda orang yang mencintai Allah itu bagaimana tanda-tandanya. Yang kelompok 2 mendiskusikan perwujudan rasa takut kepada Allah dalam lingkungan sekolah dan akibat yang dirasakan. Nah, yang ketiga, kelompok 3 nanti menggali materi tentang cara menumbuhkan sikap roja, manfaat sikap roja, sifat roja, dan hikmah serta keutamaannya. Dan yang keempat, kelompok 4 nanti menjelaskan isi kandungan Quran surat At-Talaq ayat 3. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, siap? Bismillah. Baik, kita akan membagi menjadi 4 kelompok, berhitung dari 1, 2, 4, 1, 2, 4. Nanti yang 1 berarti kelompok 1, yang 2 kelompok 2, 3 kelompok 3, 4 kelompok 4. Yuk, dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, oke, yuk. Yang 1 bergabung ke kelompok 1, yang 2 bergabung ke kelompok 2. Siap ya? Oke. Saya mulai dari kelompok 1. Ini lembar kerja kalian. Kelompok 1, silahkan menggali materi mengenai tanda-tanda orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kelompok 2. Nah, di sini nanti kalian akan mendiskusikan perwujudan rasa takut kepada Allah dalam lingkungan sekolah dan akibat yang dirasakan. Nanti kalian tulis di sini, dibuat tabel. Nah, kalian tulis di sini. Nah, dibuat tabel gitu ya. Nanti silahkan dipresentasikan. Kelompok 3, sini ya. Kelompok 3, kalian berdiskusi, yaitu menggali materi tentang cara menumbuhkan sikap roja, manfaat sikap roja, dan hikmah serta keutamaannya. Kelompok 4, nah ini silahkan kalian mencari dan menjelaskan isi kandungan Quran surat At-Talaq ayat 3. Nah, silahkan ditulis di sini ya, di LKPD-nya, kemudian nanti dipresentasikan. Siapa dibagi perannya, siapa yang menulis, nanti siapa yang mempresentasikan. Yang mempresentasikan 3 orang aja, perwakilan saja. Kelompok 1 ada kendala? Tidak? Sip.
Menggali materi mengenai tanda-tanda orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orang yang mencintai Allah itu seperti apa sih tanda-tandanya? Nggak ada kendala ya? Bisa ya? Oke. Nanti yang mempresentasikan sudah ditunjuk? Oke. Kelompok 2 ada kendala? Tidak? Apa tadi diskusinya? Oke. Silakan dikerjakan. Yang laki-laki nanti presentasi. Oke. Semangat semuanya. Bagaimana kelompok 3? Ada kendala? Tidak, Pak. Tidak? Tidak. Semangat. Oke. Kandungan Quran surat At-Talaq. Ini berarti itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ini. Nanti harus ada yang bisa menjelaskan ya. Misalkan janji Allah untuk mencukupi kebutuhan orang yang bertawakal kepadanya. Sudah siap semuanya ya? Sudah selesai? Oke. Yuk kita presentasikan ke depan semuanya. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Yang duduk di depan, kursinya dibalik ke depan. Nah, tidak ada yang membelakangi presentator. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Kita kasih semangat dulu kelompok 1. Terima kasih, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami mewakili dari kelompok 1 ingin akan membacakan materi yang judul mengenai tanda-tanda orang yang mencintai Allah. Yang pertama, tanda-tanda orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah adanya rasa cinta kepada Rasulnya. Yang kedua yaitu mencintai Al-Qur'an. Mencintai Al-Qur'an adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi dengan membersamai dan berinteraksi dengan Al-Qur'an setiap saat, membaca, memahami, dan merenungi, serta mengimplementasikan kandungan dan maknanya. 3. Menjauhi perbuatan dosa. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang selalu berusaha untuk menghindari perilaku dosa dan maksiat. Mereka selalu taat kepada perintahnya dengan ketaatan murni. 4. Mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin belum bisa dikatakan sebagai mukmin sejati kecuali jika ia telah mendahulukan cinta kepada Rasulullah SAW, melebihi cintanya kepada istri, anak-anak, dan semua orang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya, next kelompok 2. Silahkan maju ke depan. Kita kasih semangat untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan perwujudan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lingkungan sekolah dan akibat yang dirasakan. Perwujudan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lingkungan sekolah. 1. Menjaga kejujuran dalam ujian. Siswa tidak menyontek karena sadar bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatannya. Akibat yang dirasakan dari sikap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Hati menjadi tenang karena terhindar dari rasa bersalah akibat perbuatan yang tidak baik. Menghormati guru dan sesama teman. Siswa berbicara dengan sopan dan tidak berperilaku kasar karena takut akan dosa akibat menyakiti orang lain.
Akibat yang dirasakan dari sikap takut. 3. Meningkatkan prestasi dan akhlak baik. Sikap disiplin dan tanggung jawab membuat siswa lebih rajin belajar dan memiliki karakter yang baik. 4. Menjauhi perilaku curang dan tidak adil. Tidak berbuat curang dalam tugas kelompok, seperti membebankan pekerjaan hanya kepada satu orang. Akibat yang dirasakan dari sikap takut, mendapat keberkahan dan kebaikan dalam hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Dari Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita lanjutkan ke kelompok yang ketiga. Yuk, silahkan perwakilannya untuk maju ke depan. Kasih semangat untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Cara menumbuhkan sikap roja. A. Muhasabah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. B. Mempelajari dan memahami Al-Qur'an. C. Meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Manfaat sifat roja. A. Semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Tenang dalam menghadapi kesulitan. C. Merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. D. Menumbuhkan sikap optimis. Hikmah dan keutamaan sifat roja. A. Menumbuhkan sikap optimisme total sebagaimana seseorang pedagang yang rela mempertaruhkan seluruh modal usahanya karena meyakini keuntungan besar yang bakal segera diraihnya. B. Menjadikan seseorang hidup tanpa kesedihan. Sebesar apapun bahaya dan ancaman yang datang tidak mampu menghapus optimisme dari dirinya. C. Membuat seseorang berprasangka baik dan membuang jauh prasangka buruk. D. Membuat seseorang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah putus asa. Sekian dari presentasi kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Yuk, silahkan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita kasih semangat untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul isi kandungan surat At-Talaq ayat 3. Isi kandungan surat At-Talaq ayat 3, yaitu pertama, janji Allah untuk mencukupi kebutuhan orang yang bertawakal kepadanya. 2. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah telah menetapkan ketentuan bagi segala sesuatu. 3. Mengajarkan pentingan ketakwaan sebagai landasan utama kehidupan. 4. Mengajarkan ketenangan hati melalui tawakal. 6. Mengajarkan bahwa rezeki adalah hak Allah. 7. Mengajarkan untuk menerima segala keadaan baik suka maupun duka dengan penuh kesabaran dan keimanan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, terima kasih tadi seluruhnya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini tadi kita sudah berdiskusi bersama, sudah mempresentasikan hasil diskusi kita, sudah melakukan pembelajaran sedemikian rupa. Nah, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala ini memiliki rasa takut atau khauf, penuh harapan atau roja, dan berserah diri atau tawakal merupakan bagian penting dalam keimanan seorang muslim. Nah, ini
Yang pertama, mencintai Allah Subhanahu wa taala berarti menempatkan Allah itu sebagai prioritas. Prioritas utama dalam hidup dengan menaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan menjalankan ibadah dengan ikhlas. Yang kedua, yaitu khauf atau rasa takut kepada Allah. Nah, ini membuat seorang muslim berhati-hati dalam bertindak, menjaga diri dari perbuatan dosa, dan selalu berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, roja atau harapan kepada Allah. Ini memberikan motivasi untuk terus berbuat baik, tidak berputus asa dari rahmat Allah, dan yakin bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang terakhir, tawakal atau berserah diri kepada Allah. Ini mengajarkan keseimbangan antara usaha dan doa, di mana seorang muslim berikhtiar secara maksimal dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keempat konsep ini harus diterapkan secara seimbang agar seorang muslim tidak terjebak dalam sikap ekstrim seperti terlalu takut hingga putus asa atau terlalu berharap tanpa usaha. Nah, dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan memiliki ketenangan batin, optimisme, serta keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin dan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, refleksi. Nah, kira-kira apa pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini? Apa? Hari ini saya belajar bahwa mencintai Allah Subhanahu wa taala harus diwujudkan dengan tindakan nyata seperti menjalankan ibadah dengan ikhlas, menjauhi larangannya, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Luar biasa, tulangan. Kemudian, bagaimana cara kalian meningkatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari? Wah, Listia ini coba apa? Yaitu dengan melaksanakan sholat tepat waktu dan meningkatkan ibadah sunnah, seperti membaca Al-Quran dan berzikir. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu dan ditambah dengan ibadah sunnah, plus ditambah dengan zikir. Subhanallah. Tepuk tangan dulu untuk Listia ini. Satu lagi. Nah, Natasha, apa coba? Menjalani hidup dengan penuh kejujuran, menjaga akhlak baik kepada sesama, dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sip. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Nah, untuk terakhir sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham? Insya Allah ya. Nah, mari sebelum kita tutup, kita berdoa dulu bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini alhamdulillah atas ilmu yang kita dapatkan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, banyak kekurangan, kekhilafan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.